Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Daniarti, NIM 20010102082. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berisi tentang rangkuman materi psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang atau ilmu yang mempelajari kejiwaan yang dapat dilihat secara langsung. Ruang lingkup psikologi ini terbagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Adapun psikologi yang menguraikan dan menyelidiki aktivitas-aktivitas psikis pada umumnya dari manusia dewasa dan normal itu disebut dengan psikologi umum. Sedangkan psikologi yang menyelidiki segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia itu disebut dengan psikologi khusus. Adapun manfaat dari mempelajari psikologi yaitu agar kita bisa membedakan pengajaran dan perilaku sehari-hari, bisa memahami penyebab dari munculnya perilaku diri sendiri dan orang lain. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya yaitu berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti ilmu fisiologi, sosiologi, IPA, ilmu-ilmu keguruan, antropologi, ilmu politik, ilmu biologi, filsafat, dan ilmu komunikasi. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya yaitu bisa dikatakan ibarat seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu dan saling mengisi satu sama lain. Aliran-aliran psikologi. Yang pertama, aliran psikologi strukturalisme. Aliran ini terbentuk atas dasar pendapat bahwa psikologi sudah seharusnya mempelajari jiwa dari segi unsur-unsurnya, di mana jiwa tersebut tersusun. Yang kedua, aliran psikologi fungsionalisme. Aliran ini merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme tentang tanda-tanda keadaan mental. Menurut teori ini, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis, karena fungsionalisme ini mempelajari fungsi dari tingkah laku dan proses mental. Yang ketiga, aliran psikologi asosiasionisme, yaitu aliran ini banyak menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menerangkan berbagai gejala kejiwaan. Yang keempat, aliran psikologi humanistik. Aliran ini memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada konsepsi fundamental yang sama mengenai manusia, yang berakar pada salah satu aliran filsafat modern. Yang kelima, aliran psikologi Gestalt. Aliran ini dimaknai sebagai proses yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Aliran ini memandang totalitas yang mengatur untuk mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal yang utama. Yang keenam, aliran psikologi behaviorisme. Aliran ini mempelajari tentang perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan. Yang ketujuh, aliran psikologi hormik. Aliran ini hampir sama dengan behaviorisme, namun ada beberapa yang membedakan. Yang ke-8, aliran psikologi dalam atau bisa disebut dengan psikoanalisa. Aliran ini merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Yang ke-9, aliran psikologi kognitif. Aliran ini dikatakan sebagai aliran yang mempelajari mengenai proses mental yang aktif, yaitu aliran ini berawal dari pandangan psikologi Gestalt di Jerman yang sebelumnya pada Perang Dunia II.
Sejarah pertumbuhan dan perkembangan aliran dalam psikologi. Psikologi muncul pada abad ke-16. Psikologi ini dipelajari oleh ahli filsafat dan ahli faal, atau fisiologi. Pada masa itu belum ada pembuktian secara empiris atau ilmiah. Kemudian para ahli mengemukakan argumen-argumennya yang diikuti dengan adanya pemikiran-pemikiran yang belaka. Pada abad ke-19, Wilhelm Wundt melepaskan psikologi dari ilmu filsafat dan ilmu faal dengan mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1875. Dan pada saat itulah psikologi dianggap sebagai ilmu yang telah berdiri sendiri, dan Wilhelm Wundt ini disebut sebagai bapak psikologi modern. Fase pertumbuhan dan perkembangan psikologi. Kita tidak heran lagi kenapa filsafat sangat mempengaruhi psikologi. Pada fase ini ada dua ahli filsuf yang sangat mempengaruhi, yaitu Aristoteles dan Plato. Pada masa ini banyak ahli faal yang tertarik untuk mempelajari masalah kejiwaan. Pada masa psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, Wilhelm Wundt mengemukakan teori yang menguraikan struktur dan jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen dan ada mekanisme yang penting dalam jiwa yang menghubungkan elemen satu dengan elemen yang lainnya, yang biasanya disebut dengan asosiasi. Perkembangan manusia. Perkembangan manusia adalah proses perubahan dan kemantapan atau kematangan yang dilalui sepanjang kehidupan manusia atau seseorang, yang mencakup pada perkembangan fisik. Perkembangan ini mencakup tiga aspek, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga perkembangan kepribadian dan sosial. Adapun tahap-tahap perkembangan manusia, yaitu yang pertama masa bayi. Masa bayi ini dimulai sejak lahir sampai 2 tahun. Yang kedua masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak yaitu dimulai umur 2 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga masa preadolesen, yaitu dimulai dari berkembangnya indera-indera. Yang keempat masa adolesen, yaitu dimulai dari umur 15 tahun sampai 20 tahun. Yang kelima, masa pematangan diri. Masa pematangan diri ini dimulai dari umur setelah 20 tahun. Ya, perkembangan manusia ini mencakup teori empirisme, teori nativisme, teori konvergensi. Saya di sini akan membahas teori empirisme yang pertama. Teori ini menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tak diperoleh dengan akal, akan tetapi diperoleh dengan panca indera individu, seperti mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Teori ini hanya mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan individu. Adapun tokoh perintis teori ini yakni John Locke, beliau adalah seorang filosof Inggris. Selanjutnya, teori nativisme. Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, baik berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun memang takdirnya. Teori ini juga termasuk dalam filsafat idealisme, yang mengemukakan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh keturunan, yaitu faktor alam yang bersifat kodrat. Teori ini juga bisa disebut dengan sosiologisme, karena sepenuhnya mementingkan pengaruh dari luar. Yang terakhir, teori konvergensi. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu, baik dasar maupun lingkungan, kedua-duanya memainkan peran penting. Perintis aliran ini yaitu William Strand, yaitu beliau seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan fisik maupun pembawaan buruk. Gejala jiwa campuran. Gejala jiwa campuran adalah gejala yang ada di dalam diri setiap manusia dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Gejala jiwa campuran ini meliputi perhatian, kelelahan, dan sugesti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perhatian. Perhatian adalah konsentrasi atas pemusatan kesadaran yang diarahkan pada sesuatu atau sekumpulan objek.
Perhatian ini dipengaruhi oleh perasaan dan suasana hati dan ditentukan pula oleh kemauan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian yaitu ada pembawaan, latihan dan kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, keadaan jiwa, suasana di sekitar, dan kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Yang kedua, kelelahan. Kelelahan adalah suatu keadaan atau kondisi, baik jasmani atau psikis, atau gejala berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu. Macam-macam kelelahan yaitu yang pertama ada kelelahan jasmani, yaitu kekuatan fisik yang berkurang. Yang kedua ada kelelahan rohani, yaitu kekuatan jiwa yang berkurang. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima suatu pernyataan dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Sugesti ini sebenarnya adalah kegiatan interaksi sosial yang sering dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu caranya seperti membujuk, memuji, dan menakuti. Metode penyelidikan dalam psikologi. Metode ilmiah ini juga dapat diartikan metode penyelidikan karena menggunakan penyelidikan untuk memperoleh kebenaran. Metode ilmiah dianggap metode ilmiah yang paling ilmiah karena dia mengarah pada terbentuknya ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari psikologi penyelidikan yaitu merumuskan program pembelajaran secara cepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau konseling, menilai hasil pembelajaran yang adil, dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Macam-macam metode dalam penyelidikan psikologi. Yang pertama ada metode observasi. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap tingkah laku peserta atau objek dalam situasi yang wajar. Yang kedua, metode observasi naturalistik. Observasi ini dilakukan secara alamiah. Yang ketiga, metode eksperimen. Serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter dalam laboratorium atau ruangan yang sudah ditentukan. Yang keempat, metode tes. Metode ini dilakukan dengan memberi tugas yang harus dilakukan oleh subjek atau informan, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kelima, metode kuesioner, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, biasanya secara tertulis. Yang keenam, metode interview. Metode ini memberikan pertanyaan kepada subjek atau responden, dan interview ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan wawancara. Yang ketujuh, metode studi khusus. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologi. Yang kedelapan, metode penyelidikan klinis. Metode ini untuk memastikan sebab-sebab timbulnya ketidaknormalan perilaku. Yang terakhir, yang kesembilan, metode sosiometris. Metode ini digunakan untuk mempelajari sosial peserta atau sekelompok masyarakat dalam skala kecil, sehingga dapat diketahui popular dan terisolernya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.